Ini kan Kabupaten Takalar sudah berusia 62 tahun. Iya. Sudah ada 18 tahun lamanya itu BPK memeriksa. Baru tahun ini kita memperoleh opini wajib tanpa pengecualian. Ini semua berkat dari kerjasama inspektorat dengan semua OPD. Tapi yang paling terdepan itu memberikan pengawasan adalah inspektorat. Hingga alhamdulillah kemarin sudah ada hasilnya. Iya. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa pertahankan. Iya, Karena tanpa pengawasan yang baik dan pembinaan yang maksimal, kita tidak mungkin akan mempertahankan itu. Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat juga semua. Kembali lagi bersama saya Nuna Miftah dalam program Ngopirong Ngobrol Pintar. Dan pada segmen kali ini kita akan berngobrol pintar bersama dengan Inspektorat Kabupaten Takalar yang tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Takalar itu terdiri dari beberapa OPD dan juga instansi dan perlu pengawasan khusus untuk mengawasi setiap kinerja dari setiap OPD ataupun aparatur negeri sipil yang ada di Kabupaten Takalar. Untuk itu telah hadir bersama kami Pak Haji Yahya selaku Inspektur dan juga Pak Nasir selaku Irban. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita penasaran nih Pak, seperti apa sih sebenarnya tugas dan pokok dari inspektorat tersendiri? Mungkin Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pokok dari inspektorat itu pertama adalah membantu pemerintah dalam pengawasan. Ya, kami di inspektorat itu menyusun dokumen tentang pengawasan. Namun ruang lingkup pengawasan ini bagi seluruh OPD yang ada di Kabupaten Takalar termasuk desa, karena semua anggaran yang dibelanjakan dari APBD itu dalam pengawasan inspektorat. Demikian. Oh, berarti yang menjadi pengawasan dari inspektorat ini apakah hanya anggaran atau ada lagi Pak? Ada. Di samping anggaran kita mengawasi juga kinerja. Kinerja Pak. Nah, di inspektorat sendiri itu ada berapa? Kan kalau misalnya di kantor-kantor lain ada bagian atau bidang. Kalau di inspektorat? Kalau di inspektorat Kabupaten Takalar terdiri dari satu sekretaris, sekretaris 2, ada 4 irban, terdiri dari irban 1, irban 2, dan irban 3, ditambah dengan irban khusus atau irban investigasi, ditambah dengan 2 kasubat tindak lanjut dan kasubat umum dan perencanaan. Mungkin Pak Irban bisa menjelaskan gitu terkait dengan tugas-tugas dari Irban itu sendiri seperti apa Pak? Baik, sebelum kami lanjutkan, tentunya kami ingin sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Inspektur betul. Di Inspektorat Daerah Takalar itu ada memang 4 irban inspektur pembantu, ada 3 inspektur pembantu wilayah, ada 1 inspektur investigasi dan pencegahan. Nah, ini yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Tentunya di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari seluruh irban-irban, tentunya mengacu kepada aturan-aturan yang ada. Saya kira ini sangat jelas dan kami dari Inspektur Pembantu Wilayah 2 ini mewakili teman-teman dari irban lain, saya kira perlu kami sampaikan bahwa tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah ini tentunya membantu pimpinan, membantu inspektur daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan dan kinerja serta urusan-urusan pemerintahan daerah. Saya kira itu sudah jelas diatur dalam peraturan Bupati Takalar. Ya, berarti bukan hanya pengawasan ya Pak, tapi ada juga pembinaan. Iya, nah tadi Pak,
Pak Yahya, tadi dijelaskan ada terkait dengan pengawasan anggaran. Seperti apa itu bentuk pengawasannya terhadap anggaran? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Ya, terima kasih. Kalau anggaran itu kan kita mengacu, kalau OPD itu kita mengacu ke RKA-nya. Ya, kemudian kita lihat hitung-hitung apa yang dia programkan, dan kita awasi apa itu sudah benar atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau kan tugas kita ini pembinaan, jadi kita utamakan pembinaan daripada proses hukumnya. Makanya kita dalam melaksanakan pengawasan, kita setiap tahun itu 2 kali mengaudit OPD, audit kinerja dan audit anggaran atau belanja. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita turun mengadakan pembinaan, jadi tidak mungkin langsung dilaporkan ke APH. Kita beri kesempatan untuk membenarkan atau mengembalikan kalau ada audit keuangannya kelebihan bayar, kita kasih kesempatan. Nanti setelah memang kalau tidak ada niat baiknya dari OPD atau desa, makanya ya terpaksa kita tuangkan di LHP, laporan hasil pemeriksaan. Berarti untuk pengawasan terkait dengan anggaran sendiri itu adalah pihak ataupun OPD ataupun instansi itu melaporkan ke Bapak terkait dengan anggaran yang sudah direncanakan, kemudian pihak inspektorat meng-cross check kembali kepada OPD ataupun instansi terkait, ya seperti itu ya Pak? Yang kan setiap saat satu triwulan dia akan melaporkan bahwa umpama OPDA ini sudah membelanjakan sekian. Pada saat kita turun memeriksa apa benar atau sudah betul. Kalau sudah benar ya kan ditingkatkan pengawasannya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai makanya kita bina. Jangan, karena kita ini lebih utamakan pembinaan untuk meminimalkan itu kerugian negara, sehingga selalu direkomendasikan kalau ada kelebihan bayar itu kita selalu merekomendasikan dikembalikan kerugian itu ke Kasda. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Nasir? Ya, baik, saya sudah jelas apa yang disampaikan Pak Inspektur. Tentunya di dalam kami di Irban atau Inspektur Pembantu tentunya tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada, bahwa di dalam melaksanakan pengawasan ini, baik pengawasan keuangan maupun kinerja, tentunya kita harus melihat seperti apa itu OPD-OPD terkait di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan ini. Saya kira tentunya kita melihat seperti itu, dan juga bagaimana kinerja para OPD, apakah memang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Saya kira itu. Kalaupun kemudian ada persoalan-persoalan, saya kira ini Inspektorat melakukan pembinaan lebih jauh untuk menghindari bila mana ada kesalahan-kesalahan yang muncul. Saya kira itu yang kalau Inspektorat turun kan ada SBU patokannya. Jadi apa-apa pembelanjaannya harus sesuai dengan SBU. Kalau tidak, standar biaya umum. Oh, standar biaya umum. Begitu juga dengan perjalanan dinas, ada semua. Jadi kalau tidak sesuai ya atau melebihi dari kapasitas itu kita rekomendasikan untuk pengembalian. Oh iya, sebelum akhirnya ke tahap selanjutnya ya Pak. Nah tadi ada pengawasan dan juga pembinaan. Seperti apa bentuk pembinaan yang diberikan Inspektorat kepada OPD? Ya, saya kira ini mutlak dilakukan oleh Inspektorat. Kehadiran Inspektorat saya kira sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, kedepannya saya kira perlu ada konsep dan ada metode-metode bagaimana bentuk pengawasan ini bisa lebih diperdalam, lebih diperketat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Saya kira selama ini kita lakukan pembinaan kepada OPD terkait dengan pengelolaan anggaran ini, saya kira sudah sering kita lakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, apalagi terkait dengan pengelolaan dana desa ini juga kita sudah lakukan. Saya kira sangat bagus dan sangat tepat untuk dilakukan pembinaan seperti itu. Nah, kan perlu tambahkan bahwa pembinaan yang kita maksud ini kan Kabupaten Takal sudah berusia 62 tahun. Iya. Sudah ada 18 tahun lamanya itu BPK memeriksa. Baru tahun ini kita memperoleh opini wajib tanpa pengecualian. Ini semua berkat dari kerjasama Inspektorat dengan semua OPD. Tapi yang paling terdepan itu memberikan pengawasan adalah Inspektorat. Sehingga alhamdulillah kemarin sudah ada hasilnya. Iya. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa pertahankan. Iya, Karena tanpa pengawasan yang baik dan pembinaan yang maksimal, kita tidak mungkin akan mempertahankan itu. Iya, betul sekali Pak. Berarti Inspektorat ini memiliki sinergitas kepada setiap OPD ataupun APH. Bagaimana bentuk sinergitasnya itu Pak? Ya, kalau semua OPD ya otomatis itu kita bersinergi. Dan itu pertama itu ya bagaimana mengarahkan mereka untuk membelanjakan uang-uang atau anggarannya sesuai dengan sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Kedua itu sebagai seluruh PNS atau non PNS yang ada di OPD itu kami harapkan betul-betul bekerja secara maksimal. Terutama karena kita ini kan ada setiap tahun akan menilai kinerjanya, apakah sesuai anggaran yang dihabiskan, sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Kemudian mengenai sinergitas dengan APH, selama ini kami selalu membangun komunikasi yang baik antara APIK dan APH. Kami ini APIK itu ada memang kerja sama dari 3 komponen itu, APIK, Kejaksaan dan Kepolisian. Ini setiap permohonan atau permintaan APH kami disuruh untuk menindaklanjutinya, mengaudit, mencari kerugian negara. Kami masuk untuk ada di gerbang investigasi, tapi nanti pada saatnya gerbang investigasi akan menjelaskan lebih detail. Tapi secara umum kami hanya mencari kerugian negara, masalah proses hukumnya biarlah 2 instansi ini yang memprosesnya mengenai kepolisian dan kejaksaan. Kami tidak mau masuk di masalah hukumnya, tapi mencari kerugian negaranya kami akan masuk. Oh, luar biasa. Jadi pemirsa Takal TV ya, itu tadi beberapa dijelaskan terkait dengan tugas dari Inspektorat sendiri. Jadi ternyata bukan hanya pengawasan tetapi juga ada pembinaan. Dan selanjutnya kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengawasan seputar anggaran, kita mau bertanya nih seputar pengawasan dan pembinaan dari kinerja ASN ataupun non ASN yang ada di Kabupaten Takalar. Seperti apa itu Pak? Ya, saya kira ini sangat penting dan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada seluruh ASN yang ada di kabupaten. Jadi saya kira secara umum tentunya Inspektorat bila mana kemudian diperlukan khusus untuk melakukan pengawasan maupun pembinaan ini, saya kira atas perintah pimpinan, saya kira itu yang kita lakukan. Dan memang selama ini tentunya mungkin teman-teman ASN yang berada dalam situasi yang ingin dilakukan pembinaan, saya kira memang perlu menjadi perhatian bagi kita pemerintah daerah. Saya kira itu langkah-langkah selanjutnya. Saya kira masing-masing pimpinan OPD melakukan pengawasan internal dari seluruh ASN yang ada di lingkup masing-masing. Saya kira itu sangat-sangat lebih awal sangat penting dilakukan sebelum lanjut kepada persoalan-persoalan lebih jauh. Kalau kami turun memeriksa kan ada 2, mengaudit itu kinerja dan keuangannya. Di unit kinerja inilah di situ
pertama kehadirannya, kemudian apa-apa yang dikerjakan, apa sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau tidak. Kan kalau di takaran kan sudah ada TPP. TPP itu mengacu masalah kinerja. Makanya kalau ada OPD yang kurang maksimal kinerjanya itu nampak kalau sudah pembayaran TPP itu. Karena secara otomatis OPD masing-masing itu kinerjanya itu dilaporkan ke BPKD. BPKD yang akan yang verifikasi. Kemudian baru di OPD meminta pembayaran ke Badan Keuangan, baru dibayarkan gitu. Makanya, berarti hal-hal yang menjadi pengawasan dari kinerja setiap ASN itu ada pertama kehadiran, apa yang dia lakukan, dan bagaimana Pak jika misalnya ada ASN ataupun non ASN yang melakukan pelanggaran tersendiri, apakah inspektorat mengambil peran di dalamnya untuk menangani permasalahan tersebut? Itu ada kita yang paling terdepan karena kita memang memeriksa mereka. Ada yang aduan untuk aduan. Aduan. Ada 2 orang, dulu 3 tapi pindah, sekarang tinggal 2. Kalau ada taruhlah PNS yang malas, ya begitu kita turun sesuai dengan aturan yang ada, kita akan periksa. Tapi tidak langsung direkomendasikan untuk dipecat. Kita akan periksa dulu kenapa tidak rajin, kan mau ditahu kenapa malas begini-begini. Kalau memang masuk akal itu alasannya, umpama dia sakit atau apa, itu pun dicari keterangan sakitnya, kemudian dibina. Kalau kita sarankan ke pimpinan UPD masing-masing untuk membina mereka dulu, apa dengan sistem memanggil panggilan 1, 2, 3. Kalau sudah panggilan ketiga maka inspektorat turun. Kemudian kita periksa dan dituangkan di LHP. Kalau yang kedua ini kalau masalah kinerja itu, tapi masalah kehadiran, tapi masalah lain-lain seperti ada ASN yang ingin cerai atau apa, kita di sini yang periksa. Tapi karena ada aturan baru sekarang itu harus melalui tim kode etik yang terdiri dari makanya kita ada 3 di situ, termasuk di inspektorat, di BKD, dan di sekretariat. Di sekretariat itu sekretariat daerah itu masuk kabah hukumnya. Makanya kita gabungan. Tidak dulu itu hanya inspektorat sendiri, tapi aturan baru dari KSN itu kita harus dilibatkan 4 ini harus. Berarti pihak dari inspektorat memiliki wewenang untuk misalnya memecat ASN yang melakukan pelanggaran? Kita tidak berwenang memecat, tapi merekomendasikan ke PPK untuk menghukum mereka, memberikan sanksi. Kita merekomendasikan ke PPK, dalam hal ini ada Pak Bupati. Tentunya dari hasil pemeriksaan dan pengawasan dari inspektorat. Nah Pak, saya penasaran, selama Pak Haji Yaya dan juga Pak Nasir menjabat di inspektorat, bagaimana, apakah ada kejadian-kejadian yang menarik terkait dengan pengawasan kinerja dari ASN yang ada di Kabupaten Takalar? Mungkin cerita sedikit saja hal-hal kejadian unik ya, yang secara umum. Secara umum saya kira tidak ada yang unik. Sesungguhnya kehadiran inspektorat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwasanya tugas dan fungsi inspektorat itu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, dan kalaupun kemudian kita mendapatkan hal-hal yang dianggap kurang tepat, atau ada kesalahan-kesalahan UPD di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, saya kira itu tugasnya inspektorat melakukan pembinaan. Jadi kalau dikatakan ini tidak ada sih yang unik. Justru sebenarnya harusnya dilakukan inspektorat itu melakukan terus monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira itu. Nah terakhir Pak, untuk harapannya ke depannya terus bagi ASN ataupun OPD yang ada di Kabupaten Takalar, mulai mungkin dari Pak Inspektur. Harapan kami di inspektorat itu pertama
kami meminta kepada seluruh ASN melalui OPD masing-masing agar memaksimalkan kinerja dan kehadirannya, sehingga dan yang paling penting itu kita ini kan ada kerjasama dengan KPK. Kami harapkan agar tidak ada yang tersandung menyangkut masalah korupsi di Kabupaten Takalar. Kalau Pak? Saya kira itu harapan-harapan dari Inspektorat. Saya kira tentunya kami mengharap bahwa seluruh stakeholder, seluruh OPD menjalin hubungan kerjasama yang baik dan melakukan tugas-tugas negara ini, tugas-tugas pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang muncul. Saya kira itu harapan kita semua. Saya kira kinerja seluruh ASN ini kedepannya bisa lebih baik dan lebih berprestasi. Punya ada semacam inovasi-inovasi muncul kepada seluruh ASN yang ada. Bagaimana kita bisa membangun Takalar ini? Salah satu contoh kehadiran Takalar TV ini sangat baik dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk bagaimana bisa memberikan informasi-informasi kepada seluruh masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Segera itu. Ya, terima kasih Bapak ya atas waktu dan juga sharingnya pada hari ini yang tentunya memberikan banyak informasi juga kepada seluruh masyarakat Takalar TV, terkhusus untuk para pemirsa Takalar TV yang sedang menonton sesi Ngopi Rong kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa Takalar TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Inspektorat Kabupaten Takalar yang tentunya telah banyak informasi serta pengetahuan terkait dengan tugas pokok dari Inspektorat sendiri. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengawasan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat, untuk itu saya Nona Miftah pamit undur diri. Sampai jumpa pada Ngopi Rong selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.